Bila terjadi perang, pertahankanlah wilayah kabuyutan yang disucikan itu. Cegahlah kabuyutan jangan sampai dikuasai orang asing. Lebih berharga kulit lasun atau musang yang berada di tempat sampah, daripada Raja Putra yang tidak bisa mempertahankan kabuyutan atau tanah airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di kanal Jurnal Abah. Semoga teman-teman berada dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dan rezekinya lancar. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuka-buka khazanah kearifan masa lalu, yang bersumber dari naskah Sunda kuno. Materi ini saya peroleh dari buku Kasundaan Rawayan Jati karya Hidayat Suryalaga. Buku ini terbit pada tahun 2009 lalu. Salah satu yang dibahas dalam buku ini adalah amanat Prabu Guru Darmasiksa atau disebut juga sebagai naskah Galunggung atau juga naskah Kunakropa nomor 632 yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta. Diyakini benar bahwa dalam naskah-naskah kuno terkam informasi tentang nilai-nilai pandangan hidup dan kearifan peradaban dari masa lampau. Nilai-nilai kearifan para leluhur sebagai salah satu penanda jati diri etnis, seyogianya lah diinformasikan dan ditransformasikan kepada generasi penerusnya. Sebelum membahas tentang isi amanat Galunggung, ada baiknya kita melacak dulu siapa yang membuat amanat tersebut. Kita mulai dari keberadaan Kerajaan Saunggala I yang berada di wilayah Kuningan, Jawa Barat sekarang. Kerajaan ini sudah eksis sejak abad ke-8 Masehi. Prabu Guru Darmasiksa semula memerintah di Saunggala I, yang lokasinya saat ini berada di Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian dia pindah dan menjadi raja di Saunggala II, yang lokasinya kini berada di Mangunreja di kaki Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Prabu Guru Darmasiksa memerintah selama 122 tahun yaitu dari tahun 1172 hingga 1297 Masehi. Prabu Guru Darmasiksa adalah tokoh yang meletakkan dasar-dasar pandangan hidup secara tertulis berupa nasihat. Naskahnya disebut Amanat Galunggung, disebut juga Naskah Ciburu, yaitu nama tempat di Garut yang menjadi lokasi ditemukannya naskah bersangkutan. Disebut juga sebagai Kropa nomor 632, ditulis di atas daun nipah sebanyak 7 lembar yang terdiri atas 13 halaman ditulis menggunakan aksara Sunda kuno. Dari sekian banyak nasihat yang disampaikan Darmasiksa, ada nasihat yang mengingatkan keharusan mencintai tanah air dan mewaspadai pihak asing yang akan menguasai tanah air. Pada halaman 2 naskah itu disebutkan, perlu mempunyai kewaspadaan akan kemungkinan dapat direbutnya kemuliaan yaitu kewibawaan, kedaulatan dan kekuasaan, serta kejayaan bangsa sendiri oleh orang asing. Kemudian pada halaman 3 dikatakan, harus dijaga kemungkinan orang asing dapat merebut kabuyutan, yakni tanah yang disakralkan. Siapa saja yang dapat menduduki tanah yang disakralkan yaitu wilayah Galunggung, akan beroleh kesaktian, unggul perang, berjaya, serta bisa mewariskan kekayaan secara turun-temurun. Bila terjadi perang, pertahankanlah wilayah kabuyutan yang disucikan itu. Cegahlah kabuyutan jangan sampai dikuasai orang asing. Lebih berharga kulit lasun atau musang yang berada di tempat sampah, daripada Raja Putra yang tidak bisa mempertahankan kabuyutan atau tanah airnya. Dalam konteks hari ini, tanah kabuyutan atau tanah yang disakralkan, bisa dimaknai sebagai tanah air atau dalam bahasa Sunda lemah cai. Untuk orang Sunda, Tatar Sundalah tanah yang disucikannya. Akhirnya seluruh persada pertiwi ini adalah tanah yang sakral bagi bangsa Indonesia. Siapa yang bisa menjaga tanah airnya akan hidup bahagia, sebab akan memberi kesejahteraan bagi penerusnya. Pertahankanlah eksistensi tanah air kita. Jangan sampai dikuasai orang asing. Untuk itu, tugas kita sekarang adalah mempertahankan kedaulatan tanah air Indonesia. Naskah itu memberi ilustrasi yang menggambarkan betapa menjijikannya, betapa hinanya, bahkan jauh lebih hina dan menjijikan dibandingkan dengan kulit musang yang tercampak di tempat sampah, jika anak bangsa tidak mampu mempertahankan wilayah tanah airnya. Itulah sebagian isi dari amanat Galunggung yang visioner ini. Bila kita simak nilai kearifan yang disampaikan berabad-abad lampau, begitu signifikan dan masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kearifan para leluhur ini sangat berkemungkinan untuk dijadikan landasan pendidikan moral bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Sampai jumpa pada tayangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.